Mendapatkan penghasilan dari YouTube adalah hal yang diharapkan oleh semua konten kreator, oleh semua YouTuber, mulai dari YouTuber yang sudah besar maupun YouTuber pemula seperti kita, teman-teman. Bahkan orang-orang yang baru akan memulai channelnya, belum juga upload video tapi sudah mengharapkan penghasilan. Repot kan ya, teman-teman? Nah, di video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara kita meningkatkan penghasilan di channel kita. Tentunya setelah intro berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Tujuan utama para konten kreator pastinya adalah cuan. Tetapi untuk mendapatkan cuan atau penghasilan dari YouTube ini tidaklah mudah, teman-teman. Karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nggak hanya upload tiap hari saja cuan kita mengalir gitu ya, tetapi perlu yang namanya peningkatan terus-menerus pada channel kita setiap harinya, teman-teman. Komedian saja yang sudah pada terkenal, untuk bisa menghibur para penontonnya, setiap hari mereka mencari ide-ide terbaru untuk membuat orang bisa tertawa. Makanya para artis atau pelawak ini mempunyai ide-ide yang baru, mempunyai lawakan-lawakan yang terbaru gitu ya. Pasti akan selalu digemari oleh para fansnya, teman-teman. Karena nggak monoton dan bikin bosen gitu. Coba aja kita bayangin, kita nonton komedi, itu saja apa kita akan iya tertawa gitu ya. Tentunya tidak, teman-teman. Kita akan tertawa ketika menemukan hal konyol baru gitu ya, yang memang belum pernah kita lihat atau kita dengar sebelumnya. Oke, di video kali ini mungkin saya akan berikan sedikit tips agar penghasilan kita bisa meningkat. Kita langsung saja ke tips yang pertama. Buatlah konten dengan niche yang tepat, teman-teman. Konten yang benar-benar kita kuasai. Karena dengan membuat konten YouTube sesuai niche yang disukai oleh masyarakat dan kita juga kuasai konten tersebut, kita akan enjoy ketika kita membuat konten, ketika kita produksi video, nggak ada rasa terbebani, teman-teman. Sebisa mungkin jangan asal memilih tema untuk dijadikan sebuah konten. Lebih jauh lagi, pilih satu niche sesuai minat masyarakat. Tapi kontennya masih belum banyak yang tersedia. Meskipun di platform YouTube ini, teman-teman mau cari video apa saja pasti ada. Pasti sudah ada gitu ya, teman-teman ya. Terkecuali memang video-video yang dilarang oleh sistem YouTube. Dan juga buat konten yang susah ditiru oleh orang lain, teman-teman. Biar saingan video kita ini semakin sedikit. Makin sedikit saingan kita, maka potensi untuk mendapatkan viewer akan lebih banyak lagi, teman-teman. Oke, untuk tips yang kedua, gunakan judul dan deskripsi sesuai keyword atau kata kunci pencarian yang baik, teman-teman. Jika teman-teman ingin gaji YouTuber yang maksimal, ya teman-teman tetap harus memaksimalkan ini juga. Penggunaan kata kunci ini dalam judul dan deskripsi video saat teman-teman unggah. Selain membuat judul dan juga deskripsi yang semenarik mungkin, teman-teman juga perlu yang namanya riset keyword. Riset kata kunci apa yang sering diketikkan oleh penonton saat mencari sebuah video gitu ya. Karena ini sangat menentukan sekali. Video kita ditonton setiap hari oleh orang, teman-teman. Ketika kita memberikan judul yang orang lain sedang cari atau orang butuhkan gitu ya, ini sangat berpotensi besar video kita ini ditemukan dan nantinya video kita akan semakin berpeluang besar mendapatkan penonton, teman-teman. Di channel Teknisi Kreator ini pun seperti itu, teman-teman. Ketika saya memberikan judul yang tepat dan targetnya tepat gitu ya, meskipun channel ini belum mendapatkan banyak subscriber gitu ya, subscriber channel ini baru 2.700-an, teman-teman. Tapi video bisa ditonton ribuan ketika saya membuat sebuah video yang dibutuhkan oleh YouTuber pemula. Karena target penonton saya adalah YouTuber pemula juga, dan saya berikan, ketika saya memberikan judul yang tepat, video saya akan dengan mudah ditemukan oleh para calon penonton, orang-orang yang membutuhkan video saya, dan jumlah view pun akan terus meningkat setiap harinya, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Pastikan tidak menggunakan aset digital yang memiliki hak cipta, teman-teman. Maksudnya di sini adalah jika konten teman-teman memakai suara gitu ya, memakai musik, memakai desain atau efek video lainnya gitu ya, dengan video-video yang berhak cipta, teman-teman. Maka konten tersebut otomatis akan terbagi dua monetisasinya biasanya, teman-teman. Jika terkena dolar kuning, malah bisa juga ketika terkena dolar merah ini kita nggak dapat sepeser pun dari video yang kita buat, video yang kita upload, teman-teman. Sering saya bilang, buatlah konten yang memang benar-benar original, benar-benar hasil rekam video sendiri gitu ya. Apalagi sekarang saya sering sekali menjumpai video-video channel pemula yang hanya menggunakan video yang terbuat dari AI dan menggunakan juga suara text to speech gitu ya. Ya, memang untuk mendapatkan view ribuan itu sangat mudah sekali dengan video-video seperti itu, teman-teman. Padahal dengan teknik seperti itu, kita buat video dari AI, suara dari AI, ini banyak sekali kemungkinan konten kita ini sama dengan konten orang lain, teman-teman. Yang juga mereka mengunggah konten-konten yang serupa gitu ya. Ya, saya hanya bisa doakan saja. Semoga kontennya tetap aman-aman saja ya teman-teman ya. Karena saya nggak merekomendasikan ketika teman-teman membuat konten-konten seperti itu. Karena nantinya akan sulit sekali untuk dimonetisasi teman-teman. Tapi kalau untuk tujuan yang lainnya, saya pun nggak tahu gitu ya. Itu memang sah-sah saja. Jadi bebas teman-teman mau buat konten seperti apa. Yang penting tidak menyalahi pedoman komunitas. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat. Terus tingkatkan jumlah view dan juga subscriber teman-teman. Ya, tips yang keempat ini ya memang harus dilakukan teman-teman. Karena ketika kita mendapatkan tambahan 1 subscriber saja atau 1 view saja, itu akan menghasilkan munculnya iklan. Yang nantinya akan mendapatkan pundi-pundi cuan dari iklan tersebut teman-teman. Caranya juga sering saya sebut di video-video sebelumnya, meskipun video kita ini belum bisa bersaing dengan channel-channel orang lain gitu ya, meskipun video kita masih burik gitu ya, belum bisa membuat betah orang menonton video kita. Cobalah lakukan saling kunjung ke sesama pemula teman-teman. Karena cara ini masih sangat efektif sampai saat ini teman-teman. Lakukan secara rutin, terapkan ilmu ikhlas juga di sini teman-teman. Tonton video ke sesama pemula gitu ya. Ingat, berikan yang terbaik ya teman-teman ya. Tonton ya secara full dan berikan komentar di sana. Karena meskipun orang yang kita kunjungi ini belum tentu kembali ke video kita, siapa tahu ada orang yang lihat komentar kita terus berkunjung juga ke channel kita teman-teman. Jadi ya nggak usah baperan. Jadi YouTuber ini kita memang harus kuat mental. Jadi jangan baper gitu ya. Dari segi apapun pokoknya. Oke, kita lanjut ke tips yang keberapa tadi? Yang kelima ya teman-teman ya. Tips yang terakhir. Jangan hanya mengandalkan pendapatan dari Google AdSense. Sebisa mungkin terus perbanyak sumber penghasilan melalui channel teman-teman. Jika channel teman-teman misalnya memungkinkan menerima endorse gitu ya, maka promosikan ke subscriber teman-teman, promosikan ke penonton teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman ini menerima jasa tersebut. Atau jika teman-teman mempunyai produk nih, itu juga bisa kita promosikan lewat channel kita. Bisa kita promosikan secara langsung, secara live gitu ya, saya punya produk ini gitu ya, atau seperti apa itu sistemnya, kembali lagi ke teman-teman. Atau kita juga bisa tempel link toko online kita gitu ya pada deskripsi ketika kita upload video. Dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan penghasilan dari YouTube. Dan 5 tips yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil teman-teman. Yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Jangan lupa juga dukung terus channel Teknisi Kreator ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus bisa berkembang teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah fokus pada apa yang teman-teman cita-citakan, meskipun mereka nggak menghargai saat kita masih di bawah. Meskipun mereka akan mengabaikan saat kita masih di tengah-tengah. Kemudian mereka akan membenci saat kita berada di atas. Dan di saat itulah kita akan bisa tertawa lepas. Tetap semangat, salam pemula, salam teknisi kreator.